Indonesia akan memperluas penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement untuk bertransaksi barang dan jasa dengan negara lain. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia akan memperluas kerjasama penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) untuk transaksi perdagangan dan investasi. Saat ini Bank Indonesia sedang bernegosiasi dengan beberapa negara untuk kerjasama tersebut, di antaranya dengan negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Negara yang akan diajak kerjasama adalah negara yang memiliki banyak transaksi perdagangan, investasi, jasa perjalanan, remitansi tenaga kerja dengan Indonesia. Saat ini Bank Indonesia sudah bekerja sama dengan 4 negara yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok untuk penggunaan local currency settlement atau LCS. Kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Tapi ini kan membuat kerjasama ini tidak mudah dan implementasinya juga tidak perlu banyak persiapan, sehingga tentu saja saya belum bisa menyampaikan secara eksplisit apa negara mana saja yang kita sedang eksplor secara intensif, karena ini kan tergantung juga nanti bagaimana perkembangan pembicaraan kita dengan berbagai negara tersebut. Jadi, tapi intinya itu, secara prinsip saya sudah katakan ini belum selesai dan kita memang sedang mencoba memperluas, dan fokusnya adalah negara-negara di kawasan terutama yang memang kita memiliki hubungan perdagangan baik barang maupun jasa serta juga investasi. Ekonom sekaligus Rektor Universitas Indonesia Ari Kunchoro menilai nilai tukar rupiah akan lebih stabil dengan kerjasama local currency settlement. Hal ini juga sebagai antisipasi Bank Indonesia menghadapi tapering off Bank Sentral Amerika Serikat yang bisa berdampak pada penguatan dolar Amerika dan menciptakan gejolak pada nilai tukar rupiah. Sebagai antisipasi nanti taper tantrum ya. Kalau tantrum kan fokusnya pasti pada dolar, ya. Tapi kalau permintaannya terhadap dolar sudah berkurang, ya tentunya tidak akan drastis, misalnya sampai 17.000, paling-paling 14.500, 14.600, ya. Jadi ini bagus untuk mempertahankan nilai rupiah pada nilai tukar yang wajar. Dengan adanya kesepakatan local currency settlement, pelaku usaha dapat memilih bertransaksi ekspor-impor dengan menggunakan mata uang lokal. Transaksi barang dan jasa serta investasi dapat dilakukan melalui beberapa bank yang telah ditunjuk Bank Indonesia sebagai Appointed Cross Currency Dealer atau ACCD. Jadi sebenarnya sama dengan kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa yang lainnya menggunakan dolar, akan tetapi kali ini kita menggunakan mata uang masing-masing. Jadi bisa untuk impor dengan Jepang dibayar dengan yen. Sebaliknya juga orang Jepang yang melakukan investasi ke Indonesia, dia bisa walaupun dia di Jepang, akan tetapi dia invest ke Indonesia dalam bentuk rupiah. Jadi katakanlah ada perusahaan di Jepang yang akan invest ke anak perusahaannya di Indonesia, mereka nanti investor di Jepang akan membeli rupiah melalui appointed cross currency dealer di Jepang. Kemudian appointed cross currency dealer itu akan artinya tentunya investor Jepang itu menjual yennya kepada ACCD di Jepang, kemudian ACCD Jepang itu akan beli rupiah kepada ACCD Indonesia, kemudian rupiahnya ditransfer katakanlah kepada perusahaan di Indonesia. Ada 12 bank yang ditetapkan sebagai ACCD di Indonesia, diantaranya Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank UOB Indonesia, dan beberapa bank lainnya. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi dengan mata uang lokal terus bertambah sejak tahun 2018. Nilai transaksi menggunakan mata uang lokal diprediksi akan naik signifikan mulai tahun ini, melihat potensi yang besar dari perdagangan Indonesia dengan Tiongkok. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.